Halo, perkenalkan nama saya Muhardi, salah satu mahasiswa di Universitas Cyber Asia. Pada kali ini saya akan mempresentasikan progres tugas proyek penghantar teknologi komunikasi dan informatika, yang mana judul karya ilmiah saya berjudul Faktor-faktor pesatnya perkembangan e-commerce di Indonesia selama masa pandemi. Latar belakang saya memilih judul ini adalah COVID-19 membawa dampak ke berbagai sektor dan lini kehidupan, tak terkecuali bagi perekonomian dan bisnis. COVID-19 telah menimbulkan ekonomi shock yang mempengaruhi ekonomi perorangan, rumah tangga, perusahaan dan perusahaan mikro, kecil, menengah maupun besar, bahkan mempengaruhi ekonomi negara dengan skala cakupan dari lokal, nasional, bahkan global. Beberapa bidang perekonomian yang merasakan imbas dan pengaruh COVID-19 adalah perdagangan, investasi, transportasi, dan pariwisata. Meskipun di satu sisi perekonomian melemah, namun di sisi lain perekonomian juga mengalami peningkatan yaitu di bidang perdagangan elektronik atau e-commerce. Pendapatan beberapa website retail dunia memperlihatkan pertumbuhan signifikan selama pandemi COVID-19. Peringkat tertinggi diduduki oleh website Amazon yang mampu membukukan penjualan sebesar 4 miliar dolar Amerika, menyusul eBay.com dan dengan penjualan sebesar 1,2 miliar dolar Amerika. E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Dalam melakukan e-commerce, pengguna internet menjadi pilihan favorit oleh kebanyakan orang karena dan kemudahan yang dimiliki olehnya. Menurut Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, selama pandemi penjualan e-commerce meningkat 26% dengan konsumen baru sebesar 51%. Pembayaran digital juga ikut meningkat dengan adanya penggunaan teknologi. Lebih dari 70% porsi transaksi kredivo berasal dari e-commerce. Selain itu, aktivitas ekonomi di e-commerce tercatat naik hingga 40,6%. Menurut laporan tinjauan Big Data terhadap dampak COVID-19 2020 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, penjualan online juga melonjak tajam selama masa pandemi. Berdasarkan data-data di atas, penulis tertarik untuk menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pesatnya perkembangan e-commerce selama masa pandemi di Indonesia. Tinjauan pustaka. E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Keuntungan e-commerce. E-commerce menawarkan konsumen keuntungan sebagai berikut. Saat pertama, kenyamanan. E-commerce dapat melayani 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu, sehingga konsumen dapat belanja kapanpun dan dimanapun, sehingga menimbulkan kenyamanan kepada konsumen. Yang kedua, peningkatan pilihan. Banyak toko yang menawarkan rangkaian produk online yang lebih luas daripada yang mereka bawa di toko fisik, dan banyak toko hanya ada secara online, mungkin menawarkan inventaris eksklusif kepada konsumen yang tidak tersedia di tempat lain. Di balik keuntungan e-commerce juga terdapat kerugian pada e-commerce. Yang pertama yaitu layanan pelangganan terbatas. Jika Anda belanja secara online di komputer, Anda tidak bisa begitu saja meminta seorang karyawan untuk mendemonstrasikan fitur model tertentu secara langsung, meskipun beberapa situs web memungkinkan Anda untuk mengobrol online dengan anggota staf. Ini bukan praktik biasa.
Kurangnya kepuasan instan. Saat Anda membeli barang secara online, Anda harus menunggu barang tersebut dikirim ke rumah atau kantor Anda. Namun, e-tailer seperti Amazon membuat permainan menunggu sedikit kurang menyakitkan dengan menawarkan pengiriman hari yang sama sebagai opsi premium untuk produk tertentu. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk menyentuh produk. Gambar online tidak selalu menyampaikan keseluruhan cerita tentang suatu item, sehingga pembelian e-commerce dapat menjadi tidak memuaskan ketika produk yang diterima tidak sesuai dengan harapan konsumen. Contoh kasus yaitu item pakaian dapat dibuat dari kain yang lebih jelek daripada yang tunjukkan gambar online. Terus apa itu pandemi? Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara. Umumnya menyerang banyak orang, sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Pasalnya, istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebaran saja. Perlu diketahui dalam kasus pandemi COVID-19 ini menjadi yang pertama disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak akhir tahun lalu. Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019 atau disingkat COVID di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia pada tanggal 11 Maret 2020. Dampak virus COVID-19 di Indonesia. Berikut beberapa dampak virus COVID-19 di Indonesia. 1. Beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan. 2. Jemaah Indonesia batal berangkat umroh. 3. Kunjungan pariwisata mancanegara di Indonesia menurun. 4. Merusaknya tatanan ekonomi di Indonesia. 5. Impor barang menjadi terhambat. Dalam penelitian ini, penulis mengambil metode yang digunakan dalam penulis ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penulis menggunakan penelitian kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang berasal dari buku, hasil riset berupa jurnal, dan sumber dari internet mengenai data dan informasi yang relevan. Sampai segitu dulu progres dari proyek karya ilmiah pengantar teknologi komunikasi informatika saya. Masih banyak kekurangan. Jika ada kata-kata saya yang salah dalam penyampaian, mohon maafkan. Terima kasih.